kami datang dengan pujian kami. Kami datang membawa hidup kami, ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau. Pujian kami yang terbaik, sorak-sorai kami yang terbaik hanya untuk Engkau, Bapa. Pujian kami, hari ini kami datang di hadapan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu, sujud di hadapan-Mu.
pada sore hari ini Bapa. Kami mau menikmati indahnya hadirat-Mu, indahnya kasih-Mu yang boleh mengalir dalam hidup kami. Hanya oleh karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Karena itu kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu. Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, berikan sorak-sorai yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus kita Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Satu suara kami nyatakan
semangat memuji Tuhan, boleh katakan haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan karena Dia Raja di atas segala raja, Raja mulia. Haleluya. Kita mau tinggikan Allah kita. Dia Raja segala raja. Mari Bapak Ibu semuanya, kita tinggikan namanya. Raja mulia. Katakan bersama-sama Allah. Allah pemenang. Yes. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan. Amin. Sujud menyembahmu Tuhan. Sujud bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja Raja. Katakan bersama-sama segala ciptaan. Segala ciptaan sujud menyembah. Hanya bagimu Tuhan, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi Allah. Sorak-sorai kemenangan bagi Engkau. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa Namamu ditinggikan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sebelum duduk, mari kita salam kanan kiri, katakan Tuhan mengasihi Engkau. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Sore ini sungguh-sungguh kita bersuka cita dengan segala yang ada dalam kehidupan kita. Kita masih boleh berdiri saat ini, bukan? Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Oleh karenanya sore hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Hanya Dia yang memberi kekuatan. Hanya Dia segalanya bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi tenggelam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, kami boleh berdiri di tempat ini.
Itu semua karena kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, amin, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku, Engkau yang menopang kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah
kami, Tuhan. Amin. Yes. Sekali lagi katakan. Ku pandang wajah-Mu. Kami angkat hati kami, Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa, Tuhan, tanpa Engkau. Hanya Engkau, Tuhan, kekuatan kami. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Berdoa dan berseru, bertolonglah
Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang sudah menyembuhkan kami. Dan Engkau Tuhan yang sudah memulihkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuh suasana yang sudah kami nikmati di sore hari ini. Sungguh jiwa kami bergembira. Karena hadirat Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan sudah perlengkapi teman-teman yang melayani di sore hari ini dengan talenta-talenta yang dari surga. Terima kasih Tuhan, di depan kami ada anak-anak sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mereka kembali pada kelas mereka, Tuhan memberkati anak-anak kami ini. Diberkatilah mereka semua dengan hikmat, dengan sukacita, kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga anak-anak kami ini boleh belajar firman-Mu yang adalah kabar baik. Hati mereka bergembira karena kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka adalah generasi penerus bangsa ini, bahkan gereja ini Tuhan. Guru-guru yang Tuhan percayakan untuk mendidik mereka, Tuhan berikan hikmat, kesabaran, kemampuan. Dan kami semua yang sudah di sore hari ini, teman-teman kami yang menonton live stream, bahkan nanti menonton live streaming, kami semua diberkati oleh Tuhan. Sampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua sore ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, 1 bulan ini saya ya yang melayani di sini. Mungkin kalau ada yang bertanya, aduh kok pastor lagi dan firman itu lagi, ya saya cuma bilang firman yang sudah diajarkan 3 minggu ini apa sudah kita lakukan belum? Ya, sore hari ini dengan cuaca yang luar biasa kita boleh menikmati present worship yang ya bagi saya teman-teman sudah memberikan yang terbaik dan memang hasilnya baik. Artinya semua kita yang melayani di sini ataupun yang ada di bawah, di atas, kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, saya akan berbicara tentang sudut pandang atau cara pandang ya tentang hidup ini, karena setiap hari kita akan diperhadapkan dengan masalah yang berbeda-beda, tapi intinya sama aja masalah. Nah, sudut pandang atau cara pandang kita ini akan menentukan penilaian kita terhadap hal-hal yang ada di depan kita, di samping kiri kanan atau di belakang kita. Nah, bagaimana kita orang-orang yang sudah memahami ciptaan baru atau kasih karunia melihat hidup dari sudut pandang kasih karunia Tuhan. Tapi coba saya baca dulu, kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 14 ayat yang ke-6. Ini ayat sakti ya yang sering kita perdebatkan di Alkitab. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, memang ada sedikit perbedaan dari Lembaga Alkitab Indonesia, bahkan juga dari King James Version. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan kalau tidak melalui aku. Ya, jadi kalau tidak melalui aku, sepertinya kita harus ke sana. Sepertinya kalau tidak melalui aku, sepertinya kita ada upaya diri ya untuk ke sana. Tapi kalau di King James berkata bahwa jika bukan olehku, itu beda. Jadi tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa jika bukan olehku. Artinya apa? Pernyataan ini memberikan artian bahwa Dia yang atau Yesus yang aktif mendatangi kita. Bukan kita yang aktif mendatangi Yesus.
Itu jelas sangat berbeda. Nah, ketika kita menyadari ini bahwa di kayu salib, dia atau Yesus yang aktif membawa kita kepada Bapa. Bukan kita yang aktif berseru kepada Bapa, kepada Yesus, sehingga Yesus membawa kita kepada Bapa. Tapi Yesus yang punya inisiatif. Karena di Yesaya 53 ayat 3-5, kita mengira, kita tidak tahu bahwa dia sedang melakukan proses penyelamatan tanpa butuh konfirmasi dari kita. Jadi untuk diselamatkan oleh Tuhan melalui upaya yang Yesus lakukan, itu tanpa memerlukan persetujuan dari kita. Itu berbeda dengan cara pandang kita. Nah, ayat ini akan memberikan agak debatable ketika, nggak usah kita bicara yang non-Kristen lah, tapi yang sesama Kristen aja. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jika bukan olehku. Nah, kita akan bertanya begini, siapa yang dibawa kepada Bapa? Kalau lihat dari proses penyelamatan, tidak ada unsur percaya di sana. Tidak butuh kita percaya dulu sehingga kita dibawa oleh Bapa, betul? Tanpa kita percaya pun Yesus membawa kita kepada Bapa, itu disalib. Kalau kita percaya, kita menikmati karya itu. Kita nggak percaya, kita nggak menikmati. Tapi kita sudah punya jalan untuk datang kepada Bapa, itu melalui Yesus. Nah, saya akan bahas dari sudut pandang bukan non-Kristen, tapi sesama kita aja, di komunitas ini aja misalnya. Coba ada gambar yang saya siapin tadi, ini soal cara pandang. Vian boleh tampilin gambar yang pertama. Ini apa ini? Ya. Rata-rata kita di sini suka makan ini kan? Suka nggak? Ada yang nggak suka makan ayam? Semua ada ya. Coba kita perhatikan. Ini ayam. Kalau kita memandang ayam itu bisa dibikin apa aja, masakan apa aja. Kalau saya pasti rica-rica. Saya di rumah itu apa aja, kemarin Pak Andoko datang ke rumah mungkin nyobain yang saya masak. Anak buahnya Pak Andoko bilang ini rica-rica ya, padahal bukan. Tapi karena udah identik dengan rica-rica, kalau saya masak ini rica-rica. Rata-rata kita suka. Tapi coba gambar yang kedua. Ini apa ini? Nah, kita yang tadi melihat ayam tadi, kita suka. Tapi saya pastikan sebagian besar di sini, kecuali orang Manado, nggak termasuk orang Manado, melihat ini apa? Ikan. Saya kalau ditanya, disuruh pilih daging babi, sapi, kambing, domba dan sebagainya, kalau ada ini saya lebih pilih ini. Nah, itu kan sudut pandang. Sehingga kalau orang lihat saya makan ini, apa penilaian orang yang gak suka? Ih gitu kan. Nah, itu sudut pandang. Tapi apakah seperti itu Tuhan melihat kita? Jadi dalam melayani Tuhan atau dalam kita bekerja, kita punya hak untuk menilai orang lain. Tetapi ingat juga orang lain sangat pantas dan punya hak untuk menilai kita. Nah, saya melihat dari sudut pandang ini, udah dihapusin aja itu, Vian, agak ngeri soalnya ini. Saya melihat bahwa kadang kita melihat segala sesuatu bagi orang lain itu nggak masalah. Artinya kalau yang melihat kelelawar tadi ataupun lebih ekstrim lagi tikus itu atau ular, bagi sebagian orang itu wah ngeri, tapi bagi kita itu berkat. Sehingga apa? Dari melihat hal-hal yang seperti ini, coba kita mulai mengevaluasi diri. Saya bicara ini ketika saya mengalami juga. Saya pernah bekerja di perusahaan ekspedisi, itu Wimboxnya itu hampir 200. Banyak sekali Wimboxnya. Dan kita kerjasama sama Unilever, sama Jabesman. Nah, tugas saya semberawut. Hari Minggu saya di gereja, hari Senin saya libur, hari Selasa saya ngantarin mamanya bos ke belanja. Kemudian hari-hari berikut saya ngurusin mobil yang tabrakan di tol. Saya disuruh antar mobil yang tidak ada STNK ke Surabaya
Nah, itu semberawut. Nah, yang saya lihat begini. Ketika saya sedang bekerja, makanya saya mau katakan pelayan itu mungkin dalam spiritnya kita bisa bilang itu sama. Tapi saya mau katakan begini, pekerjaan dan pelayanan itu jelas berbeda. Dalam hal apa? Ketika saya bekerja, waktu itu saya mau nikah, bos saya panggil saya mau nikah sama istri saya yang sekarang, maksudnya ya. Jadi sama dia saya mau nikah karena waktu itu calon saya sudah ke Bekasi, sudah kerja di Bekasi. Nah, kita ketemu, dipanggil lah sama bapak ibu bos saya itu, beliau pendeta juga, dia panggil. Nama saya Lucky Marcel, dia suka panggil Marcel. Kamu mau nikah di mana? Saya bilang di Manado. Tapi saya tanya ke Manado, ternyata babi di sana masih kecil-kecil semua ya. Jadi bokek masih kecil. Kata bos saya, kamu nikah di sini aja, karena relasi kamu di sini, dia bilang. Nggak usah ke Manado, mending di sini aja. Cuma saya bilang kalau di sini kan lumayan. Grace waktu itu baru pindah, baru kerja. Saya pun ya belum lama kerja juga. Jadi belum banyak modal lah gitu kan. Beda dengan yang senior kita di depan udah persiapan. Kita doakan aja, puji Tuhan ya. Jadi apa tadi saya bilang ya? Ya. Kemudian Ibu Gembala bilang begini, kamu butuh berapa? Saya hitung-hitung untuk nikah pada waktu itu masih nggak banyak. Dia bilang begini, 100 juta cukup nggak? Kaget saya. Aduh, 100 juta. Nah, ketika saya dijanjiin begitu, saya kerja, ada masalah, saya dimarahin. Padahal juga saya lihat kayaknya bukan salah saya dimarahin. Kemudian saya kerja lagi, masih lagi dimarahin. Nah, dengan kejadian itu saya bilang, kok saya bisa kuat ya? Apa yang memotivasi saya sehingga saya dimarah-marahin, tapi saya masih bisa bertahan. Nah, karena apa? Karena saya pikir saya akan dibantu, saya digaji. Bapak Ibu yang di sini bekerja, yang pimpinan-pimpinan di perusahaan, ya maaf, kita kasar pun ke anak buah kita, mereka belum tentu langsung keluar dalam pekerjaan. Tapi kalau di pelayanan Bapak Ibu, saya salaman sama orang, saya nggak lihat mukanya, sombong pastornya. Ada itu, pas saya lagi mau salaman itu, waktu mau konser, saya pas biasa kan gitu mau salaman ada yang ngajak, saya lihat begini kan, saya dibilang sombong, nggak mungkin dia datang lagi ke sini. Jadi ini dalam pelayanan itu jelas berbeda. Nah, sudut pandang ini kalau kita sebagai orang kasih karunia, mari kita samakan bagaimana Tuhan melihat kita. Karena di pekerjaan kita kita dimaki-maki pun kita nggak masalah, kita masih bisa masuk kantor lagi besok. Tapi dalam pelayanan kita kesinggung sedikit, kita udah nggak mau lagi melayani, kita nggak mau lagi datang ibadah. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang sebenarnya sepele dalam hidup ini. Tapi jadi besar. Karena apa? Karena dalam hidup kita selalu bergejolak hal-hal yang sebenarnya bagi orang lain itu sudah clear. Bagi tadi melihat yang tadi itu sudah clear. Saya kalau ngeliat kelelawar gak ada masalah. Istri saya ngeliat kelelawar ketakutan dia. Nah, ketika saya mempelajari apa yang Yesus sudah berkatakan dia adalah jalan dan kebenaran, artinya jalan itu satu arah aja kita lihat. Kita udah lihat dia adalah jalan. Nah, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan hari-hari? Kita kan sudah jelas, kita udah punya jalan, nggak usah dipersoalkan lagi jalan itu. Masa kita masih persoalin lagi? Makanya kita udah ditebus, 1 Korintus 6 ayat 20, sudah dibeli dengan darah yang mahal dengan harga yang lunas, bukan dicicil. Sudah nggak ada persoalan, tapi yang persoalan kita di dalam dunia ini. Berapa hari yang lalu saya suka nonton film-film yang Cina-Cina yang dulu itu kan masih ada di Indosiar. Pak Ayung hafal pasti nama-nama itu ya. Saya lagi nonton. Waktu saya lagi nonton film model kerajaan gitu, tiba-tiba ada satu orang yang bikin kesalahan. Terus saya langsung menghakimi dalam hati saya. Lagi nonton saya mungkin jam 11 malam, saya langsung muncul. Dalam hati saya, wah ini nggak benar nih orang ini, nggak benar. Tiba-tiba tanpa sadar ada satu kayak ayat yang waktu itu saya belum pernah baca ayat itu.
tiba-tiba muncul di kepala saya. Coba kita baca Matius pasal 7 ayat yang pertama. Coba kita baca 2-3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saya lagi nonton itu, tiba-tiba, jangan menghakimi, lu cuma nonton kok menghakimi gitu kan, supaya kamu tidak dihakimi. Nah, saya akhirnya sudah saya mau tidur. Benar, tiba-tiba dalam hati saya ada penghakiman, ada tuduhan. Diingatin saya hal-hal yang lalu. Nah, tuh kan, kamu kan begitu kan. Saya langsung terkonfirmasi. Waduh, ternyata benar ya. Coba lanjut ayatnya. Apa yang dia katakan begini? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi apa? Kamu akan dihakimi, dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi bukan Tuhan lagi yang menghakimi kita. Tapi ukuran yang kita pakai menghakimi orang lain, mengukur orang lain, ukuran itulah yang akan didatangkan kepada kita. Dengan apa? Diingatin kita hal-hal yang lalu. Makanya ketika saya merenung dalam hidup ini, sudahlah, kita jangan jadi orang yang mudah tersinggung, jangan jadi orang yang gampang tersakiti. Coba kita menjadi orang yang ada masalah, cari jalan keluar. Bukan cari pintu keluar, cari jalan keluar. Ayat yang ketiga. Nah ini yang paling menghakimi itu kemudian ini yang saya lihat. Mengapakah engkau melihat apa? Selumbar di matamu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Selumbar itu kalau Bapak Ibu lihat orang yang gergaji kayu. Nah itu kan ada apa itu? Apa ya asalnya? Serbuk. Itu selumbar. Bayangkan kita begitu detail melihat selumbar di mata orang. Tanpa kita sadari ada balok di depan mata kita. Wow, ketika itu, akhirnya ketika saya ingat ayat itu, saya buka kan handphone, waduh, benar sekali ya. Kenapa kita kadang-kadang melayani Tuhan itu kok kita masih belum bisa terima dengan apa yang terjadi dengan kita. Kita kok masih bisa belum, kok saya masih belum bisa, kok saya belum bisa. Saya mau katakan kalau kita masih mengalami hal-hal seperti ini, saya berusaha untuk apa? Jangan menyalahkan situasi. Jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi dalam keluarga kita pun ketika saya sedang menghadapi masalah, saya tidak akan berusaha untuk menyalahkan istri saya. Saya tidak akan berusaha untuk menyalahkan anak-anak saya. Tapi apa? Saya belajar apa yang kata Daud bilang Mazmur 116. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi kalau kita ada masalah, kita harus berusaha berkata, tenang hai jiwaku. Tenang, kalau kita nggak tenang, apa yang akan terjadi? Dalam pekerjaan, dalam kita bersosialisasi, dalam pelayanan, dalam keluarga. Jadi ketika kalau terjadi persoalan yang di luar kendali kita, katakan aja, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Karena kalau kita tidak menguasai jiwa kita, itu akan sangat berbahaya. Saya katakan di sini, 2 minggu ini saya diperhadapkan dengan 2 ibu-ibu yang sudah ke psikiater berkali-kali. Sudah habis ratusan juta karena stres. Stresnya dengan siapa? Dengan suaminya. Jadi kalau masih pacaran udah stres, berdoa lagi sama Tuhan. Chan, tawa aja Chan. Dulu Chandra tiap Sabtu saya WA, Chan ada waktu Chan. Mana Om? Jakarta, ayo. Sekarang saya udah sungkan mau WA Chandra. Lihat postingannya, wih. Tapi itu harapan saya kan supaya Chandra ada inilah. Dia itu basis apa kalau bahasa saya itu permanen di sini. Nah, kita kembali dalam hal ini. Bahwa Mazmur 116 ayat 7, Daud katakan, kembalilah tenang. Jadi
Saya merenung gitu ya ketika di rumah, aduh Bapak Ibu tahu anak-anak saya seperti apa kan, 3 di rumah. Kadang-kadang terpancing tapi aduh tenang ya jiwaku, tenang. Karena kalau saya sudah nggak tenang itu bahaya. Bahaya sekali kalau saya sudah nggak tenang. Apalagi saya lagi di jalan, misalnya lagi di jalan ya itu, istri saya nggak ada kan. Nah, misalnya lagi di jalan, kita kan laki-laki kalau lagi nyetir, awas Pak digitu-gituin kan. Awas, aduh awas hati-hati. Saya turun saudara-saudara, saya bilang udah. Nyetir sendiri ya, saya langsung pindah ke belakang. Jadi saya setuju dengan kata Pak Nuh tadi pagi. Pria juga ingin dimengerti. Bukan cuma perempuan yang ingin dimengerti. Nah, sudut pandang dalam kasih karunia Tuhan, coba kita lihat saudara-saudara. Daud gagal bukan ketika dia bertemu dengan singa. Daud gagal bukan dia ketika bertemu dengan Goliat. Tapi Daud gagal ketika dia sudah di puncak kejayaannya. Dan Abraham gagal bukan ketika dia Tuhan suruh berjalan dari Ur Kasdim, percaya aja jalan aja. Bukan di proses dia sedang berjalan, bukan. Tapi ketika dia sudah ada di puncak kesuksesannya. Dan Salomo gagal bukan ketika dia masih berdoa minta hikmat sama Tuhan. Bukan ketika dia masih awal-awal, dia masih sangat muda. Tapi ketika dia gagal, ketika dia sudah di level yang paling atas. Nah ini bukan saya menakutkan buat Bapak Ibu. Tapi ini fakta realita dalam dimensi Bani Adam. Saya cuma berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, 20 tahun lalu saya apa? Kita yang ada di sini coba kita renungkan. 20 tahun lalu saya apa? Nah sekarang ketika Tuhan sudah bawa kita di posisi ini. Masa kita mau contoh kegagalan Daud? Masa kita mau contoh kegagalan Saul? Masa kita mau contoh kegagalan Salomo dan sebagainya? Kan gak perlu. Jadi saya belajar bahwa kita berhati-hati dalam hidup ini. Ketika Tuhan sudah bawa kita di level top, Tuhan sudah mulai angkat kita, Tuhan tidak mau jatuhkan kita. Tapi sekali lagi saya tegaskan, kita jatuh karena ulah kita sendiri. Bukan karena Tuhan. Yesus memandang. Ketika Yesus melihat seorang perempuan yang dilempari dengan batu karena berzina. Kalau kita ada di posisi itu, saya pastikan kita juga ikut melempari dia. Tapi Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan yang lakinya 5. Bahkan yang kata Yesus, yang ada padamu sekarang bukan laki, berarti 6. Yesus pun tidak menghukum. Dan ketika Yesus bertemu dengan seorang pemungut cukai yang pada waktu itu dia adalah orang yang paling dibenci oleh masyarakat Yahudi, Zakheus. Tapi Yesus bilang, aku akan makan di rumahmu. Tapi kalau manusia kita sangat berbeda. Nah, yang menimbulkan kegelisahan dalam hidup ini, ketika kita melihat orang lain menggunakan ukuran yang kita punya. Karena kita hanya didesain untuk melihat apa yang di luar. Kita tidak didesain untuk melihat apa yang dalam hati, meskipun suami istri, betul? Apalagi yang masih pacaran. Kita tidak bisa melihat sampai ke dalam, didesain oleh Tuhan bukan untuk melihat di dalam. Kita cuma bisa melihat di luar. Makanya kita mudah terpengaruh ketika kita melihat. Teman-teman yang ada di sini, yang ada di altar, yang ada di belakang, saya pastikan bukan tidak ada yang tidak pernah saling ada masalah. Saya sangat berhak untuk menilai perform teman-teman yang ada di sini atau yang ada di belakang. Tapi ketika saya sadar, saya berhak untuk melihat mereka seperti apa. Tapi ternyata datang ke dalam diri saya, ukuran yang saya pakai untuk melihat kekurangan mereka, itu akan dipakai untuk melihat kekurangan saya. Padahal kita tahu, kasih menutupi
segala sesuatu. Tapi kita suka mengungkit-ngungkit sesuatu yang sudah ditutupi oleh kasih. Akhirnya kita stres dalam hidup. Akhirnya kita punya beban berat. Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, Yesus berkata bahwa marilah kepadaku, semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dengan kata lain, Yesus sudah undang kita untuk datang ketika kita berbeban berat. Jadi kalau kita sedang berbeban berat, jangan menyalahkan situasi. Jangan berusaha menyalahkan orang lain. Tapi datang aja sama Tuhan. Karena dia sudah mengundang kita. Dan Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita. Saya alami 2 hari yang lalu. Pertemuan saya dengan Pak Larit waktu itu saya bilang, Pak kita buat itu lagi yuk. Tahun ini kan kita gak ada acara ya. Natal atau konser saya bilang. Iya tapi mikir-mikir kita cari ruangan di luar. Cari ruangan yang lebih besar lah. Terus saya merenung kan, pakai yang atas itu aja di situ, itu bisa 400 orang. Cuma gimana caranya mindahin ini alat-alat ini bawa ke sana. Tapi kalau kita nyewa di luar, aduh, saya mikir itu besar biayanya. Saya cuma berdoa, saya butuh mujizat. Tiba-tiba WA saya berbunyi pagi, apa kabar? Baik saya bilang, bisa ketemu. Ternyata beliau, saya jelasin aja Pak Mahayoni, Gembala Abal Filipo Cikarang, ada janjian sama orang, tapi orang yang gak datang. Akhirnya ya saya datang, saya langsung ke sana. Ngobrol-ngobrol, Pak Mahayoni bilang begini, Pak Luki mau ada acara? Saya bilang, ya ada sih rencana, mau Natal atau konser, udah pakai aja ruangan kami. Waduh, saya bilang, setahu saya dulu kalau tidak salah Bu Tias Pernatanya itu berapa ya waktu sewa ya? Kurang lebih 18-an. Saya ingat itu kan angka kurang lebih di bawah 20 itu saya ingat, aduh udah gak usah pusingin urusan saya. Waduh, saya bilang ternyata kegalauan kita memang Tuhan akan jawab melalui siapa? Orang-orang di sekitar kita. Kalau teorinya Cina-Cina yang dulu, tabib-tabib yang dulu, semua penyakit itu udah ada obatnya melalui apa? Tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sama dengan kita. Banyak masalah kita yang ternyata solusinya Tuhan berikan melalui orang-orang yang di sekitar kita. Makanya bangun hubungan yang baik dengan banyak orang. Jangan suka cari masalah. Karena satu saat orang yang bermasalah dengan kita, dia bisa membantu kita. Ataupun sebaliknya, orang yang pernah bermasalah dengan kita, kita bantu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi kalau kita merasa Tuhan, saya belum bisa move on, saya belum bisa lupa, saya belum bisa terima. Nggak usah salahkan situasi, nggak usah salahkan orang lain, tapi datang aja sama Tuhan. Saya juga punya pergumulan yang sama dalam hidup. Melayani baik dari pagi bahkan juga sampai sore. Saya punya pergumulan yang sama mungkin dengan Bapak Ibu semua. Tapi saya juga berusaha. Berapa minggu lalu selesai ibadah pagi ada seorang aktivis datang. Temannya C. Esther. Dia bilang begini, Pastor jangan kelihatan lesu. Kaget saya, bahasanya bahasa kenabian. Jangan kelihatan lemah. Karena kalau kami dia bilang sebagai atau jemaat melihat pastor lemah gimana? Ya saya bilang iya. Saya agak bingung-bingung kan. Iya benar Pak. Tapi di satu sisi saya juga bilang, saya juga punya keluarga. Saya punya istri, saya punya anak. Kalau cuma saya sendiri, gak jadi persoalan. Tapi saya punya keluarga, gimana caranya saya bisa menerima kenyataan hidup yang harus kelihatan terus, harus on fire terus, harus kelihatan. Aduh, berat kayaknya ini. Tapi itu mengkonfirmasi saya Bapak Ibu dalam Tuhan. Mengkonfirmasi sangat jelas. Oh iya ya. Jadi kalau saya ibadah, mau yang hadir sedikit sama yang banyak, sama aja cara saya ibadah kok. Bukan saya buat-buat, saya melatih diri saya. Untuk apa? Saya bisa beradaptasi dengan semua keadaan.
Saya melatih diri saya untuk saya bisa menyesuaikan diri dengan semua keadaan. Walaupun ada keadaan-keadaan yang aduh gak bisa ini. Aduh berat ini. Aduh kok begini ya. Tapi saya sudah berusaha dalam hidup ini. Saya bilang saya harus melatih diri saya. Karena Paulus katakan aku melatih tubuhku supaya ketika aku memberitakan Injil aku tidak ditolak. Kenapa kita hadir dalam satu tempat pekerjaan lah, dalam satu komunitas, dalam satu keluarga. Kok kita merasa tertolak? Kok kita ditolak? Karena kita tidak melatih diri kita. Di situ saya belajar. Oh, makanya ada istilah jadilah ilmu air ya. Air itu dia mau ditaruh di botol jadi botol, tapi air itu bukan botol, betul? Air itu Bapak Ibu masukin di gelas yang kecil, dia jadi seperti gelas, tapi dia bukan gelas. Air itu kita masukin di tong kapasitas 1100 liter, dia akan jadi seperti tong, tapi dia bukan tong. Nah, sama dengan kita, saya melatih diri saya. Jadi sudut pandang ini harus kita sesuaikan dengan cara Tuhan melihat. Karena kalau kita melihat orang berdosa, kita nggak terima. Tapi Yesus lihat orang berdosa, justru itu. Yohanes 3 ayat 17 katakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk memeriksa berkas perkara kita. Bukan. Tapi Bapa mengirim anaknya ke dalam dunia. Coba tanamkan itu ayat itu dalam diri kita. Yesus diutus oleh Bapa bukan untuk memeriksa BAP saya. Tapi dia datang menyelamatkan. Mari kita fokus aja pada karya keselamatan. Fokus aja, nggak usah lihat-lihat lagi yang lain. Makanya dalam hidup ini saya sangat tertarik sekali dengan ayat itu. We walk by faith, not by sight. Hidup kita karena percaya dan bukan karena melihat. Bukan berarti karena kita tidak melihat kita seenaknya dalam dunia yang tidak. Tapi hal-hal yang sudah di luar jangkauan kita. Yang sepertinya saya sudah nggak bisa melihat. Saya bilang percaya aja. Percaya aja. Karena kita mau ngotot kayak bagaimanapun. Kalau memang kita nggak bisa. Karena dimensi Adam ini terbatas. Kita stres. Kita akan kecewa. Kita akan sakit hati. Dan itu akan merugikan diri kita. Coba kalau Bapak Ibu pekerjaan. Ada masalah sedikit. Resign. Bapak Ibu bekerja. Ada masalah sedikit. Resign. Masih nggak masalah. Masih nggak masalah. Bapak Ibu bergereja, ada masalah sedikit, keluar. Ada masalah sedikit, keluar. Tapi coba kalau berumah tangga. Ada masalah sedikit, pisah. Ada masalah sedikit, cerai. Coba aja. Konsisten aja dengan hal-hal seperti itu dalam hidup kita. Tapi kan kita menyadari gitu loh. Mari kita didesain oleh Tuhan dalam hidup ini supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Keputusan-keputusan yang kita buat, apalagi para pemimpin yang ada di sini, Pastor Uje, Pak Ayung, misalnya Pak Andoko, Pak Nu, ketika memutuskan, itu akan berdampak yang baik ataupun yang tidak baik kepada orang-orang yang di sekitar. Satu saat istri saya dia mau resign dari rumah sakit, dia mau pindah, terus saya bilang begini, dengan istri saya resign atau dia pindah, ada dampak yang akan terjadi bagi apa? Karyawan yang asistennya dulu. Ada nggak datang nggak dulu asistennya? Ada kan? Ada di sini. Akhirnya agak kebingungan dulu kan, tapi sekarang udah bekerja lagi. Jadi kadang dengan keputusan yang kita ambil, saya belajar jangan jadi orang yang egois, kita hanya fokus pada diri kita. Pokoknya pokoknya kita. Coba kita melihat. Apakah kita didesain Tuhan seperti itu? Kita didesain Tuhan untuk menjadi orang yang hanya fokus pada diri kita. Hanya asik dengan mainan kita sendiri. Hanya sibuk dengan urusan kita. Tapi coba kita melihat jauh keluar. Masih banyak tugas yang Tuhan siapkan untuk dipercayakan kepada kita. Baik di pelayanan, baik di keluarga, bahkan di pekerjaan. Lihatlah Tuhan secara luas. Jangan lihat Tuhan dengan kacamata yang kita buat. Dan kalau kita sudah lemah, kalau kita sudah letih lesu datang sama Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Bila hati kita lemah tak, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bila hati kita lemah tak berdaya, lemah tak berdaya, amin. Bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu, hanya satu nama yang menggetarkan di hati kami. Hanya satu nama yang menyegarkan. Hanya satu, hanya satu nama, indah tak terpuji, nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama yang menyegarkan diriku. Hanya satu nama yang menggetarkan jiwa. Hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus,
Tuhan, sore hari ini mungkin ada di antara kita yang hatinya sedang letih, ataupun sedang lesu, bahkan sedang berbeban berat. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan, mengkonfirmasi bahwa kita sudah diundang oleh Yesus. Dan dia berkata, marilah kepadaku. Mari datang pada Yesus. Kita bertanya, bagaimana caranya, pastor? Saya bertanya, bagaimana caranya? Saya mau katakan, di hadapan Tuhan, di tempat ini, saya dan saudara sama di hadapan Tuhan. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia adalah Bapa yang menerima kita tanpa syarat. Terima kasih. Berikan kami hati yang subur Tuhan. Untuk setiap taburan firman-Mu di dalam hati kami. Berilah sudut pandang-Mu. Ubah hati kami setulus hati Tuhan. Jadikan biji mata-Mu ya Bapa. Jadikan mata kami seperti mata-Mu memandang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman pada sore hari ini. Jadikan kami siap dibentuk Bapa. Di saat kami bermasalah Tuhan. Kami tahu ada Daud dalam hati kami Tuhan. Oleh sebab itu Engkau berikan Goliat dalam hidup kami. Di saat kami ada masalah Tuhan. Kami tidak meminta menghilangkan masalah itu. Tapi kami meminta pundak yang kuat Tuhan. Untuk memikul beban itu Tuhan. Bersama Engkau. Kemenangan demi kemenangan kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu. Bentuk kami, mampukan kami. Untuk kami mampu melakukan apa yang Kau sudah beritakan sore hari ini Bapa. Bentuk terus Tuhan hati kami sesuai seturut kehendak-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Hamba-Mu Pastor Lucky Tuhan. Beserta dengan Ibu Gembala yang ada Tuhan. Bahkan anak-anak, bahkan keluarganya. Jadikan terus Tuhan hamba-Mu ini saksi-Mu dimanapun mereka berada. Setiap kakinya melangkah, Tuhan menyertai. Setiap kakinya melangkah, oh Tuhan memberkati. Setiap kakinya melangkah, menjadi saksi Tuhan. Memberitakan kabar baik. Dimanapun Pastor Lucky berada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk suasana hadirat surgawi yang kami terima pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Kita semua sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Dan saat ini kita mau menyiapkan hati kita, menyiapkan persembahan yang terbaik kita mau berikan kepada Tuhan. Sebelumnya saya ajak Bapak dan Ibu semua untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat setiap pertolongan, buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih hari lepas hari Tuhan selalu menyertai kami. Bapak, selalu saat ini Tuhan kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Yang apa yang ada di dalam diri kami. Mari Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan pengelola di tempat ini. Sehingga
Nama Tuhan semakin dipermuliakan, kerajaan-Mu Tuhan semakin besar Tuhan di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan segala ketulusan hati kami. Amin. Haleluya. Sambil memberi persembahan kita memujikan Allah sanggup. Multimedia, silakan. Shalom Sobat NCCI, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor atas pelayanan firman Tuhan ya sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun pelayanan Pastor berada. Kami mengucapkan selamat datang bagi Sobat NCCI yang baru pertama kali hadir pada ibadah sore hari ini. Dan kami mengundang kembali bagi Sobat NCCI untuk hadir di ibadah raya berikutnya. Kami sampaikan beberapa pengumuman di ibadah New Christian Community Onsite. Pada hari Minggu pukul 5 sore bertempat di Meikarta Convention Center, tepatnya di NCC Room. Ibadah raya disertai dengan ibadah sekolah minggu. Kami mengingatkan bagi Sobat NCCI untuk melengkapi data administrasi diakonia. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi kontak person berikutnya. Atas nama pengurus dan anggota NCCI, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Sobat NCCI yang berulang tahun pada bulan ini. NCCI mengeluarkan single perdana dengan judul New Christian. Bagi Sobat NCCI yang mendengarkan, bisa mengakses ke seluruh platform media sosial yang Sobat NCC miliki. Kami mengingatkan bagi Sobat NCCI untuk mengikuti sosial media NCCI, baik berupa TikTok, Instagram, dan YouTube. Jangan lupa untuk di-like, komen, share, and subscribe. Bagi Sobat NCCI yang rindu melayani Tuhan bersama tim NCCI, baik berupa WL, singer, memainkan alat musik, tim multimedia, dan guru sekolah minggu, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau mengakhiri ibadah sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak dan Ibu.
syukur, hormat kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan, yang sudah memberkati kami, yang sudah menolong kami, bahkan terlebih lagi yang sudah mati bagi kami. Engkau yang sudah melayakkan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga sore hari ini Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau hidup kami sia-sia adanya ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami selalu menaikkan ucapan syukur. Terima kasih banyak Tuhan, buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah melayakkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan kami sampai hari ini. Hari ini kami juga sudah boleh dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami lakukan sore hari ini Tuhan, itu senantiasa terus dan terus menyenangkan akan hati-Mu ya Bapa. Dan bila Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama-sama kami dimanapun saja kami pergi dan kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat persekutuan kami pada saat sore hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami semuanya kami percaya, baik kami hari tempat ini maupun kami yang menyaksikan secara online, tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, bahkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang kembali menyanggarkan jiwa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu yang senantiasa terus menuntun kehidupan kami, firman-Mu yang senantiasa berjalan di depan kami Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu saja yang selalu dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus kami terus menjadi orang-orang yang tidak menghakimi siapapun di sekeliling kami Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Engkau sudah menebus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, biarlah fokus kami hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk melayani Engkau Tuhan Yesus, hanya untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan bila mata kami senantiasa tertuju kepada Engkau Tuhan, mata kami tidak tertuju kepada sekeliling kami, apalagi kepada kesalahan-kesalahan sekeliling kami Tuhan, tapi bila fokus kami hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau terus pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun saja hamba-Mu berada, dalam mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan biarlah pelayan pekerjaan Tuhan tempat ini semakin diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami semua yang sudah ambil bagian sore hari ini, baik kami Tuhan Yesus sebagai pemusik, dan juga Tuhan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami sore hari ini Tuhan, apapun bentuknya, kami percaya Engkau terus memakai kami lebih heran, lebih luar biasa, maupun saja kami pergi dan kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, terus kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang ada. Engkau terus hadir bersama-sama dengan mereka, baik secara pribadi, rumah tangga, usaha dan pekerjaan mereka, bahkan sepanjang minggu yang akan berjalan Tuhan. Engkau terus menolong, memberkati dimanapun saja mereka berada. Dan bila nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Apabila ada di antara mereka yang sakit Tuhan, mari Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada yang lemah Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan yang baru terus. Dan biarlah Tuhan Yesus, apabila ada yang ragu-ragu, Engkau terus Tuhan Yesus berikan kepastian dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap kembali semangat, tetap kembali Tuhan memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bangsa dan negara yang kami cinta ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati, menolong para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepada RT RW Tuhan. Kami percaya Indonesia diberkati oleh Tuhan, Indonesia ditolong oleh Tuhan, sehingga Indonesia boleh makmur, Indonesia boleh sejahtera. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Turunkan hujan pertobatan, hujan keselamatan di tengah negara yang kami cintai ini Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu saja yang selalu diagungkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau hantar kami, jaga lindungi kami sampai di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Pertemukan kami pada hari-hari yang mendatang dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah kami sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan persekutuan dari Roh Kudus, menolong, memberkati, menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita di awan yang permai. Dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bismillah.